Rahayu Sagung Dumadi. Yakin semua makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia dan bebas dari segala bentuk penderitaan. Mari kita terus bertekad di setiap hari baru yang semesta wariskan kepada kita, titipkan kepada kita, kita selalu menjadi kepanjangan tangan semesta untuk menyampaikan cintanya, menyampaikan rahman dan rahimnya. Mari kita bertekad, tidak boleh lagi ada makhluk hidup yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Tidak boleh lagi ada makhluk hidup yang terluka oleh kehadiran kita. Sekalipun itu tumbuhan, binatang sekecil apapun, mereka punya hak hidup dan keberadaannya di semesta ini sebagai pelengkap untuk membangun keseimbangan semesta. Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan, energi universal tanpa batas, yang tidak berawal, yang tidak berakhir, yang meliputi seluruh bentuk, seluruh wujud, dan mereka yang sadar bahwa sebetulnya semua yang ada di semesta ini adalah manifestasi dari sang kesadaran, sang keberadaan. Maka kemanapun dia memalingkan wajah, dia hanya melihat wajahnya Allah. La ilaha illallah. Oleh karena itu, mari kita puji Dia yang telah mengantarkan kita ke tempat ini, yang telah mengantarkan para sahabat juga bisa online karena resonansi dengan frekuensi kita masing-masing. Kita puji Allah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita awali kajian kita dengan terus merasakan kehadirannya lewat nafas kita, detak jantung kita, karena jejak sang hidup dalam diri kita sesungguhnya selalu ada. Tuhan bukan di ujung terowongan. Tuhan itu adalah dinding terowongan itu sendiri. Tuhan bukan tujuan dari suatu perjalanan. Tuhan itu adalah perjalanan itu sendiri. Tuhan itu ada bersama kita di sini, saat ini, sekarang. Tidak perlu dicari, karena Dia ada bersama kita, tinggal disadari kehadirannya. Dia akan menunjukkan dirinya kepada setiap mereka yang merindukannya. Mari kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, kajian kita hari ini, musuh kesadaran adalah percaya yang membabi buta. Ini musuh kesadaran. Orang-orang yang percaya secara membabi buta tidak pernah dipertanyakan lagi apa yang dia percaya. Tidak pernah dipikirkan lagi apa yang dia percaya. Walau itu sebatas dogma dan doktrin, itu sudah terhijab kesadaran. Dan orang yang semacam ini sampai kapanpun berulang-ulang datang ke dunia ini tidak akan pernah menemukan kesadaran. Orang yang semacam ini hidupnya penuh dengan kepura-puraan, kemunafikan. Pura-pura taat hanya takut neraka dan pengen surga. Bukan taat karena kesadaran. Dan jangan lupa kita dari kecil oleh lingkungan diajarkan untuk taat, bukan diajarkan untuk sadar. Bahkan supaya taat ditakut-takuti. Karena pelajaran yang paling berbahaya, yang membelenggu setiap jiwa yang datang ke semesta ini, itu adalah pelajaran reward and punishment. Bayangkan ya, orang yang menganggap dirinya sudah dewasa, melakukan sesuatu hanya didorong oleh rasa takut,
dan ingin segala sesuatu yang diinginkan datang. Bukan karena cinta, bukan karena kebutuhan. Makanya dalam teori motivasi, motivasi yang paling rendah itu adalah motivasi reward and punishment. Melakukan sesuatu karena ada reward dan ada hukuman. Kalau kita naik aja sedikit, melakukan sesuatu karena memang itu suatu kebutuhan, kebutuhan alami, apalagi naik ke atas ke frekuensi cinta, maka kita sudah tidak berharap apa-apa lagi. Melakukan kebaikan karena memang sudah alaminya kita dicipta untuk membawa kebaikan. Tuhan sebagai sumber cinta, sebagai sumber sukacita, sumber energi positif yang telah bermanifestasi menjadi diri kita masing-masing. Dan kita ini datang ke semesta untuk menjadi kepanjangan tangannya, membawa cintanya. Kalau semua orang sadar saja dengan itu, kita bisa terjadi menjadi manusia karena cinta. Karena cintanya Allah yang disemaikan kepada ibu bapak kita. Lalu karena cinta ibu bapak kita berpelukan. Gara-gara berpelukan kemudian lahirlah kita. Jadi kita ini bukan hasil pukul-pukulan, tapi hasil pelukan. Berarti kita ini sejatinya adalah buah cinta yang harus membawa cinta ke semesta ini. Bukan membawa kedengkian, membawa kebencian, ya, membawa perpecahan, tetapi membawa welas asih yang Allah semaikan ke dalam diri setiap jiwa. Dan itulah sesungguhnya kebahagiaan alami. Kita kalah sama pohon kangkung saja melakukan kebaikan. Dia tumbuh dari kecil menjadi besar, setelah besar dipanen. Dia persembahkan seluruh tubuhnya buat kehidupan. Dan mereka tidak pernah merengek-rengek setelah mati tempat istimewa yang namanya surga. Mereka hanya menjalankan hukum alam. Sejatinya mereka adalah melakukan kebaikan secara alami. Kangkung tidak mengerti agama. Kangkung tidak mengerti Tuhan. Kangkung tidak mengerti konsep surga dan neraka. Tidak mengerti konsep halal dan haram. Gak ngerti. Dia ngertinya menjalankan kebaikan secara alami, mempersembahkan dirinya untuk kehidupan, gitu aja. Beda dengan manusia. Banyak transaksinya manusia itu. Melakukan kebaikan itu selalu, ya. Kalau tidak didorong oleh ketakutan akan neraka, manusia melakukan kebaikan karena didorong oleh keinginan untuk mendapatkan tempat istimewa setelah kematian yang bernama surga. Padahal manusia melakukan kebaikan juga transaksi. Hampir semua orang kalau ditanya kenapa Anda bekerja, pasti jawabannya kalau saya tidak bekerja, saya tidak dapat uang. Gak ada yang berkata kenapa Anda bekerja, karena saya datang ke semesta ini memang untuk ikut mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Bahasa leluhur kita memayu hayuning bawono. Saya datang ke semesta ini untuk membawa kebaikan Allah, kebaikan Tuhan, terserah nyebutnya apa. Yang penting udah kenal belum kepada apa yang disebut itu.